Selanjutnya kita akan bahas Piagam Jakarta. Jadi kalau dicermati, Piagam Jakarta ini sangat mirip dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang membuatnya berbeda hanyalah di sini, yaitu ada 7 kata yang tertulis bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini kemudian dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penghapusan atau penggantian kata ini dilatar belakangi adanya telepon atau usulan dari Opsir Kaigun yang menyampaikan bahwa ada 3 tokoh dari timur yang menyatakan ketidaksetujuannya atas redaksi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena redaksi ini dianggap dapat memecah belah Indonesia yang majemuk, Indonesia yang agamanya tidak hanya agama Islam. Siapa saja tokohnya? Yang pertama ada Johannes Latuharhari dari Ambon, kemudian yang kedua ada Samratulangi dari Minahasa, dan yang ketiga ada I Gede Ketutpuja dari Bali. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi, kedudukan dan fungsi Pancasila di sini ada 11 poin. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir karena setiap poinnya sudah saya beri highlight warna merah ataupun biru untuk mempermudah teman-teman memahami setiap kedudukan maupun fungsinya. Kita mulai dari yang pertama. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi, Pancasila sebagai perjanjian luhur ini artinya Pancasila digali dan juga disepakati. Digali dari apa? Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia, kemudian disepakati oleh siapa? Oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan dan juga dilestarikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara dan juga penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pancasila sebagai dasar negara ini juga disebut sebagai pengamalan Pancasila secara objektif karena pengamalannya atau implementasi Pancasilanya dilakukan secara menyeluruh oleh bangsa kita, oleh negara Indonesia. Kemudian, yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, yang ada di negara Indonesia ini harus bersumber pada Pancasila. Jadi, ketika ada produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber pada Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila, maka produk hukum tersebut harus dicabut atau dihapus. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Artinya Pancasila ini sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Cita-citanya adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan tujuannya, kita sama-sama tahu ya, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada 4, seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life boleh, atau pedoman hidup juga boleh. Artinya, Pancasila di sini digunakan sebagai pedoman atau petunjuk dalam bertingkah laku sehari-hari. Pancasila juga digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama. Nah, yang keenam, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila berperan sebagai nyawa atau sumber ataupun pandangan hidup serta ideologi bangsa yang menjadi ciri khusus bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang ketujuh, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila ini lahir bersama dengan Indonesia, di mana Pancasila ini memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Apa ciri khasnya? Jadi Pancasila ini kan mengandung nilai-nilai ya, ada 5 nilai. Yang pertama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, nilai-nilai ini hanya dimiliki oleh Indonesia. Karena nilai ini diterapkan di dalam satu kesatuan tadi sebagai sebuah sistem, bukan dijalankan secara terpisah-pisah. Makanya ciri khas ini atau nilai-nilai ini hanya dimiliki oleh Indonesia. 8. Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Artinya, Pancasila berperan sebagai pedoman sekaligus landasan manusia di dalam berperilaku guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Nah, kata kuncinya adalah pedoman dan juga landasan. Ini redaksinya hampir sama dengan kedudukan Pancasila yang kelima tadi, sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa Pancasila di sini juga digunakan sebagai pedoman atau petunjuk, tetapi yang membedakan adalah tujuannya. Jadi pedoman atau petunjuk dalam apa dulu ya. Kalau pandangan hidup, Pancasila ini digunakan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama. Nah, sedangkan ideologi, ini Pancasila digunakan sebagai pedoman atau petunjuk atau landasan boleh di dalam berperilaku guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi lebih luas seperti itu. Yang kesembilan, falsafah hidup bangsa. Jadi Pancasila ini sebagai falsafah, artinya Pancasila merupakan sarana yang diyakini paling benar, paling adil, dan paling bijaksana untuk apa? Untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi kita harus meyakini dan menyadari bahwa bangsa Indonesia itu kan majemuk, beragam. Nah, yang bisa mempersatukan adalah Pancasila. Kedudukannya apa? Falsafah hidup bangsa. Yang ke-10, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Artinya, nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila ini digunakan sebagai dasar atau kerangka acuan dalam apa? Dalam aspek pembangunan nasional. Baik itu aspek ekonomi, aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan sebagainya. Jadi nilainya itu dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembangunan tersebut. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai sumber nilai. Artinya, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila ini sebagai dasar moral atau norma dan juga tolak ukur tentang baik dan benarnya suatu sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia.